Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Oliana, mahasiswi PPG Daljab batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Palopo dengan NIM 25080811536. Pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MIS Al-Muhajirin Gegesi Kidul, kelas 4 dengan materi Surah Al-Qari'ah pada mata pelajaran Quran Hadis. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan. Before study, let's try together. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa namanya? Kenapa? Sakit ya. Semoga Hanum diberikan kesehatan sama Allah. Mari kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sanalah
sebelum mulai materi, Ibu mau nanya. Apa yang kalian ketahui tentang hari kiamat? Akan ada trompet sangkakala. Ya, betul sekali. Apa yang akan terjadi jika hari itu datang? Manusia akan meninggal. Betul sekali. Jika suatu hari nanti gunung yang besar saja bisa berterbangan seperti kapas, apa yang akan terjadi pada kita? Manusia berhambur-hamburan. Ya, betul sekali. Tepat, nanti akan seperti itu. Sekarang Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menceritakan kembali 2 peristiwa dahsyat pada hari kiamat berdasarkan surah Al-Qari'ah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep timbangan amal atau mizan dan 2 kemungkinan hasilnya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan antara amal perbuatan di dunia dengan nasib di akhirat sebagai wujud pemahaman hubbullah. Yang keempat, melalui kegiatan kreatif, peserta didik mampu merancang daftar amal kebaikan untuk memberatkan timbangan sebagai wujud praktik hubbun nas. Itu kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum mulai, mari kita ice breaking dulu. Tepuk semangat ya. Yuk sama-sama. Tepuk semangat. Sudah semangat semuanya hari ini? Sekarang Ibu akan bagikan kapas ya. Sudah kebagian? Coba diamati. Kapas itu seperti apa sih? Tipis? Apa tebal? Ya. Sekarang mari kita tiup bareng-bareng kapasnya. Ada yang nggak terbang? Terbang semua. Ya, nanti gunung yang besar dan kokoh aja akan seperti kapas yang kita tiup tadi, bisa terbang. Sekarang Ibu mau nanya lagi, ada yang punya pengalaman nggak melihat peristiwa alam yang dahsyat? Apa Novel pengalamannya? Ya, ada lagi yang lainnya? Apa angin? Iya, angin puting beliung. Betul, kira-kira nanti ada angin puting beliung, itu salah satu contoh hari kiamat. Selanjutnya Ibu akan jelaskan apa sih arti dari surat Al-Qari'ah. Yuk dibuka bukunya. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Surat Al-Qari'ah merupakan surat ke-101 dalam Al-Quran. Surat Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surat Al-Qari'ah diturunkan sesudah surat Quraisy. Surat Al-Qari'ah menerangkan kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu manusia dan gunung bertebaran seperti laron dan peristiwa ditimbangnya amal manusia. Orang yang kebaikannya sedikit dan lebih banyak keburukannya akan menempati neraka hawiyah. Jadi nanti pas waktu hari kiamat tiba, kita akan seperti laron. Manusia itu akan seperti laron. Tahu laron? Tahu? Biasanya laron itu muncul ketika kapan? Malam atau sebelum hujan. Laron itu kalau muncul atau
datang, gimana terbangnya? Ada yang tahu? Terbangnya itu gimana? Biasanya laron itu kalau terbang itu suka bertabrakan. Ya enggak? Ya. Datangnya itu selalu berhamburan. Kalau laron datang, sekali datang itu banyak. Ya kan? Betul? Ya. Nanti kita itu akan seperti laron. Berhamburan, bertabrakan, kejadian pas waktu hari kiamat nanti. Terus nanti pas hari kiamat juga, nanti itu amal kebaikan kita itu akan ditimbang. Amal baiknya ditimbang, amal buruknya ditimbang. Setelah ditimbang, nanti itu yang akan menentukan kita kemana. Mau masuk surga atau masuk neraka. Yang timbangan amal kebaikannya banyak, nanti akan masuk surga. Yang timbangan amalnya sedikit, nanti masuknya neraka. Masuknya neraka apa? Seperti di surat Al-Qari'ah, neraka hawiyah. Neraka hawiyah itu neraka yang sangat-sangat panas sekali. Panasnya nauzubillah. Setelah itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu surat Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي Ya, sudah selesai. Mari kita baca surat Al-Qari'ah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma yauma yakunun nasu kal farashil mabsut wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, terima kasih. Kita lihat arti kata dari surat Al-Qari'ah atau yang namanya mufradat. Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Mal-Qari'ah artinya
Apa hari kiamat itu? Wa ma adraka, dan tahukah kamu? Mal qari'atu, apakah hari kiamat itu? Yauma, artinya hari itu. Yakunun nasu, manusia menjadi kalfaroshi, seperti laron. Al-mabsusi, yang berterbangan. Watakunul jibalu, dan gunung-gunung. Kal ihni, seperti bulu. Al-mangfushi, yang dihambur-hamburkan. Fa'amma, maka adapun man, orang yang sakulat, berat, mawazinuhu, timbangan kebaikannya, bahwa maka dia fi aisyatin, kehidupan yang memuaskan, rodiyatin, diridhoi atau senang. Wa ammaman, dan adapun orang khofat, ringan, mawazinuhu, timbangan kebaikannya, fa ummuhu, maka tempat kembalinya hawiyatun, neraka hawiyah. Wa ma adraka, dan tahukah kamu? Mahiyah, neraka hawiyah, narun, api, hamiyatun, sangat panas. Jadi di dalam surat Al-Qari'ah itu di ayat 1 sampai 3 itu dijelaskan apa sih hari kiamat itu. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Nanti di hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Kenapa diibaratkannya seperti laron? Karena di saat itu nanti manusia itu akan merasa kebingungan, kepanikan, panik semuanya. Panik, harus apa ya? Harus gimana ya? Nanti manusia itu paniknya minta ampun. Dan di ayat yang kelima itu, di sini gunung-gunung itu seperti bulu yang berhamburan. Contohnya kayak tadi yang kita sudah praktekkan, ibaratnya bulu yang kita praktekkan tadi seperti kapas. Gunung yang kokoh saja, yang besar, sangat kuat, nanti pas hari kiamat itu akan berhamburan. Ringan sekali rasanya. Seperti itu. Terus apa lagi Bu yang akan terjadi? Selain gunung berhamburan, langit akan runtuh. Apalagi yang tadi Syahidah katakan bisa terdengar suara trompet oleh malaikat siapa? Yang meniup sangkakala, malaikat Israfil. Betul sekali. Nah, nanti akan terdengar suara trompet dari malaikat Israfil yang membuat manusia itu panik. Yang sudah meninggal bagaimana Bu? Yang sudah meninggal di alam kubur nanti akan dibangkitkan kembali pas waktu hari kiamat nanti. Semuanya itu akan bangkit dan semuanya akan berhamburan, kebingungan, panik semuanya pas waktu hari kiamat itu tiba. Siapa yang akan jadi pelindung kita nantinya? Betul sekali, Allah. Yang jadi pelindung kita itu nanti cuma Allah. Nggak ada yang lain, cuma Allah satu aja. Nah, Ibu punya video nih yang menggambarkan nanti pas saat hari kiamat tiba. Silahkan disimak baik-baik. Hari kiamat. Besar sekali ya Bu kalau gunung dilihat dari sedekat ini. Ajmal percaya tidak kalau nanti gunung yang besar ini bisa terbang? Oh iya? Nggak mungkin Bu gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Ajmal
Ketika hari kiamat, gunung ini akan terangkat dari keterbangan. Hari kiamat, apa itu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab, yaitu yaumul kiamat, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian, Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk melihatnya. Selain gunung berterbangan, banyak hal yang akan terjadi. Misalnya, bumi akan terbelah, langit terbuka, cahaya matahari dan bintang meredup. Lautan menjadi gelombang api yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi di hari itu. Semua makhluk akan bertemu kehancuran. Manusia saat itu akan merasa sangat panik. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang-orang pendosa akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Karena tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat terjadi karena Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka. Dan sekarang, kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Rajin beribadah dapat menjauhkan kita dari siksa neraka. Misalnya, sholat tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, dan banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Wah, kiamat itu seram sekali ya Bu. Memang seram Ajmal, tapi kita tidak perlu takut selama kita tetap bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Ya, sudah selesai videonya. Sudah dilihat apa yang ada dalam video itu kira-kira? Tentang kejadian hari kiamat. Manusia seperti apa tadi? Laron, betul sekali. Apa tadi yang terjadi lagi pada video yang tadi? Berhamburan. Apa lagi? Good, langit terbuka, bumi terbelah. Ya, kira-kira nanti akan seperti itu pas waktu datangnya hari kiamat. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompoknya maju. Satu-satu. Ayo. Jangan dulu dibuka ya, sebelum Ibu suruh buka. Sudah siap? Yuk sekarang dibuka kertasnya. Dapat apa? Silahkan dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada di kertas tersebut. Siapa yang dapat menggambar? Ya. Siapa yang dapat diskusi? Silahkan ditulis nama anggotanya sama jawabannya. Siapa yang dapat LKPD? Silahkan ditulis ya. Sok, sudah bisa dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama. Tulis nama lengkap.
Ada yang udah selesai? Kelompok mana yang udah selesai? Ayo yang udah selesai silahkan boleh maju dulu presentasi tugasnya. Semuanya maju. Kelompok ini dulu. Silahkan. Silahkan, hasilnya gimana? Apa ini? Jawabannya? 1. Cinta kepada Allah. 2. Menjalankan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan membaca Al-Quran dan menunaikan ibadah haji. Yang ketiga? 3. Fokus dalam berdoa, rendah diri, jalani dengan ikhlas, jangan berputus asa, selalu tawakal, tetaplah berkomunikasi dengan Allah secara teratur. Iya. Terima kasih. Yuk silahkan duduk lagi. Ayo kelompok selanjutnya yang sudah selesai boleh maju. Laron yang bertebangan menandakan kebingungan dan kekacauan masal saat keluar dari kubur. 2 bulu yang berhambur-hamburan menunjukkan betapa kokohnya gunung akan menjadi rapuh, hancur, dan berterbangan seperti debu karena dahsyatnya goncangan. Ya, betul sekali. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ada lagi yang sudah selesai? Kelompoknya yang sudah selesai maju sini ke depan. Bak, silahkan ditunjukkan gambarnya. Siapa dulu? Dari sebelah sini dulu, Sakur dulu. Silahkan, ini gambar tentang apa? Meteor. Kaki, gambar meteor dan puting beliung. Yudo, lihat gambarnya. Meteor dan gunung meletus. Ludita? Meteor, puting beliung dan gunung meletus ya. Silahkan duduk kembali. Ini gambarnya sini. Ya, duduk kembali. Silahkan duduk yang rapi. Terima kasih, hari ini kalian sudah mempresentasikan tugas kalian dengan sangat baik. Tepuk tangan buat kita semua. Silahkan boleh duduk. Ayo duduk kembali, duduk. Kesimpulan hari ini tentang surat Al-Qari'ah, yaitu hari kiamat adalah peristiwa yang sangat dahsyat yang hanya Allah satu-satunya pelindung kita. Tuh, selain Allah itu tidak ada lagi. Jadi kita hanya satu-satunya berlindung dan memohon kepada Allah. Ayo duduk. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga kita mendapat perlindungan dari dahsyatnya hari kiamat. Mari kita baca surat Wal Asri.
Silahkan dipimpin. Sidik. Cukupkan sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.